baik gubernur, wali kota maupun provinsi yang pada hari ini saya diminta untuk mewakili, perkenankan atas nama beliau-beliau semua mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Partai Gerindra NTB yang sudah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertemuan dan rapat koordinasi ini. Mudah-mudahan rapat koordinasi ini nanti menghasilkan langkah-langkah yang lebih konkret dalam rangka dukungan pemenangan bagi seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra pada Pilkada 2024 kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ketika menerima B1 KWK untuk maju menjadi gubernur, dan saya juga yakin teman-teman di Pilkada Kabupaten Kota yang menerima B1 KWK, jujur saya nggak baca isinya. Saya hanya menyimpan dalam memori saya perintah Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Pak Iqbal, saya setuju dan mendukung Pak Iqbal untuk maju menjadi gubernur dan harus menang. Saya sama sekali tidak membaca B1 KWK, saya yakin isinya adalah administratif, tapi saya hanya menyimpan dalam memori saya kalimat beliau bahwa saya dan Gerindra mendukung Pak Iqbal untuk maju sebagai calon gubernur di NTB dan pastikan menang. Hanya itu saja. Hari ini mungkin setelah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang beberapa bulan, teman-teman calon kepala daerah yang diusung Gerindra ini sudah berjuang mati-matian, sudah berjuang habis-habisan, karena kami merasa bahwa perjuangan ini bukan soal mukanya Iqbal, bukan soal mukanya Pak Aher, bukan soal mukanya Pak Farin, tapi ini soal mukanya Prabowo di NTB. Prabowo yang 3 kali bertarung di NTB, dalam suka dan duka selalu menang. Jadi yang hari ini kita pertaruhkan sesungguhnya bukan soal mukanya Iqbal, bukan soal mukanya teman-teman yang sekarang maju sebagai calon kepala daerah, tapi ini adalah mukanya Prabowo. Karena itu saya tidak rela melihat bahwa perjuangan partai lain lebih keras daripada perjuangannya Gerindra. Karena ini adalah soal Prabowo. Dan ini adalah soal masa depan Gerindra. Golkar dulu ketika menang pada zaman Pak Harto, setiap Golkar turun itu artinya wajah Soeharto ada di situ. Dan itu yang membuat Golkar kuat sampai saat ini. Dan Prabowo sudah 4 periode berjuang untuk membesarkan Gerindra tanpa memiliki momentum politik yang kuat untuk membesarkan Gerindra. Hari ini beliau presiden terpilih, tanggal 20 akan dilantik. Dan ini soal masa depan Gerindra yang diharapkan, yang beliau harapkan suatu saat untuk menjadi partai terbesar di negara ini, yang akan menentukan arah pembangunan, arah perkembangan, yang akan menentukan arah masa depan Indonesia ke depan. Jadi saya bersama seluruh teman-teman yang hari ini diusung oleh Gerindra untuk menjadi calon kepala daerah, sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan ini. Karena inilah momentum di mana kita akan kick off, di mana kita akan mulai melakukan perjuangan all out, dan Gerindra harus berada di depan di dalam perjuangan ini. Gerindra harus memimpin perjuangan ini di semua kabupaten kota, meskipun ketua koalisi partai di kabupaten kota itu bukan Gerindra. Kita harus tunjukkan bahwa Gerindra lah di depan.
ketika saya memilih posko perjuangan saya di Mataram, dengan sangat sengaja, bukan sebuah kebetulan, saya memilih posko saya di sebelah Gerindra. Karena saya ingin semangat itu mengalir dari posko saya ke Gerindra dan dari Gerindra ke posko saya. Dan hari ini dua fasilitas itu sudah seperti satu gedung yang sama. Dan inilah yang saya harapkan. Semangat kami untuk menang ini mudah-mudahan di-share juga, dirasakan juga oleh semua teman-teman yang ada di Gerindra, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Gerindra harus di depan. Tidak pernah ada momentum sebaik ini buat Gerindra untuk menjadi sebuah partai besar. Tanpa menjadi presiden, beliau bisa membesarkan Gerindra. Sekarang dengan menjadi presiden, kita harusnya berkali-kali lipat lebih besar. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengharapkan dukungan dari teman-teman sekalian. Kami semua yang saat ini diusung oleh Gerindra untuk menjadi kepala daerah, Pak Fatul, Pak Farin, semua yang ada yang diusung oleh Gerindra hari ini, kami akan berjuang sampai tetes darah penghabisan. Dengan segala kemampuan kami, karena sekali lagi yang ada dalam hati kami adalah ini bukan soal wajahnya Iqbal yang bukan siapa-siapa gitu. Tapi ini adalah wajahnya Prabowo. Saya tidak rela Prabowo, siapapun yang diusung oleh Prabowo di provinsi ini kalah. 3 kali dalam kondisi bukan menjadi presiden, beliau memenangkan dirinya di NTB. Setelah tanggal 20 Oktober ini, maka semua petarung ini akan bertarung sebagai pilihan presiden, akan bertarung sebagai pilihan Prabowo. Dan ini saatnya untuk meraih kemenangan yang lebih besar, insya Allah. Amin, amin. Saya mengamati dengan seksama perkembangan upaya saya untuk memenangkan diri saya sendiri untuk menjadi gubernur NTB. Saya juga mengamati dengan sangat seksama perkembangan teman-teman di kabupaten kota. Secara khusus saya memberikan perhatian dan melakukan survei karena keinginan saya untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada teman-teman di kabupaten kota. Apapun yang perlu dilakukan akan saya lakukan untuk memenangkan bukan saja Iqbal Linda, tetapi memenangkan teman-teman di kabupaten kota. Alhamdulillah hari ini teman-teman yang diusung oleh Gerindra baik di provinsi maupun di kabupaten kota dalam kondisi yang positif. Ada beberapa teman-teman yang berada di urutan kedua dalam hasil survei, tapi masih di margin error. Asumsi saya, kita belum all out. Sementara di provinsi, alhamdulillah sekarang kita di nomor 1. Dengan selisih juga yang cukup signifikan. Tetapi momentum ini tidak akan melahirkan kemenangan kalau momentum ini tidak bisa kita jaga dan kita naikkan dalam sisa waktu 50 hari lebih ini. Jadi kita punya kewajiban untuk menciptakan gerakan yang masif sehingga kita bisa benar-benar memenangkan pilgub dan pemilihan wali kota di masing-masing kabupaten kota. Bagi saya pribadi, sebagai calon gubernur yang diusung oleh Gerindra, saya tidak akan menikmati kemenangan saya kalau kemenangan itu tidak bersama-sama dengan teman-teman yang diusung Gerindra. Harapan dan keinginan saya yang tulus adalah supaya teman-teman kemenangan ini jadi kemenangan kita bersama. Kalau kita akan berhasil, mari kita berhasil bersama. Kalau kita akan sukses, mari kita akan sukses bersama. Kalau ada beban yang berat ditanggung oleh teman-teman di kabupaten kota, mari kita duduk bersama dan gunakan semua kekuatan yang dimiliki oleh Gerindra untuk bersama-sama menembus hambatan apapun yang kita hadapi. Tadi Ketua DPD sudah jelas memberikan arahan, yang meneruskan arahan juga dari
Bapak Sekjen. Insya Allah saya tidak meragukan komitmen Ketua DPD untuk mendukung kita semua. Di Lombok Tengah sudah nyaris linier saya dengan beliau. Kemanapun beliau jalan, saya jalan. Kemanapun saya jalan, beliau jalan. Di tim saya sebagian besar isinya timnya Pak Fakul di Lombok Tengah, di tim relawan. Begitu juga di tim beliau isinya keluarga saya, karena beliau sendiri adalah keluarga saya. Jadi insya Allah teman-teman, mari kita bergandengan tangan. Kami orang-orang, kami para calon Cakada yang hari ini diusung oleh Gerindra, kami menjaga wajah Prabowo. Teman-teman bantu kami untuk menjaga wajah Prabowo ini. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan rakor pada hari ini benar-benar bisa menghasilkan langkah-langkah yang konkret, dan kami semua Cakada siap untuk bekerja sama dalam rangka melaksanakan apapun hasil dari rakor ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.